saat kencang bisa saja menjadi kendur. Iya. Saya tanya dulu, kamu masih remaja? Iya. Tapi menurut kamu, wanita atau gadis remaja itu kemungkinan nggak payudaranya sudah kendur? Kira-kira alasannya kenapa? Karena masa pertumbuhannya dia tidak karena salah memilih bra dan Salah memilih bra. Berarti banyak jenis bra. iya. Untuk bicara masalah payudara, terutama yang berkaitan dengan kekencangan atau hal-hal yang lain yang pernah dilakukan oleh para wanita terhadap payudara, kita undang aja spesialis bedah plastik, Dr. Endrina. Dokter, apa kabar? Terima kasih sudah mau mampir lagi di Dokter Ras Indonesia. Dokter, tadi kan saya nanya nih ke penonton kita yang ada hari ini, mengenai penyebab payudara itu kendor. Nah, menurut dokter sendiri, bahwa kita tahu bahwa yang namanya payudara itu kan didukung oleh berbagai macam, mulai dari jaringan lemak, ligamen jaringan penyokong, otot, lemak, pembuluh darah, saraf. Kira-kira yang sangat memegang peranan payudara itu tetap kencang walaupun dengan bertambah usia apa, dok? Iya, kalau kekenduran terjadi karena kekenduran semua struktur dari ligamennya juga, dan dari fibrogandularnya juga. Ototnya, lemaknya berkurang juga nggak? Lemaknya bisa berkurang, jadi memang dipengaruhi itu. Kalau ibu-ibu bilang menyusui, sebenarnya menyusui tidak menyebabkan kekenduran payudara. Tubuh, menyusui tidak menyebabkan kendurnya payudara. Tapi ada tapinya. Oh, ada tapi. Ada tapinya. Jadi proses kehamilan itu sendiri yang ternyata menimbulkan risiko kekenduran payudara jika pertumbuhan selama hamil itu terjadi pembesaran yang luar biasa. Oke, kalau olahraga bisa membantu sejauh ini seberapa persen membantunya, dok? Jadi olahraga itu tidak membantu karena basically tidak ada otot di payudara kan, jadi tidak membantu sama sekali. Berarti istilah bukan kencang, hanya istilah karena pembentukan di daerah dadanya, bukan di payudara khususnya. Betul. Otot pektoralnya aja. Oke. Tapi daripada nggak sama sekali ya, olahraga tetap olahraga. Yang paling penting mencegahnya. Jadi untuk bicara lebih enak, kayaknya nggak enak nih berdiri, masa kamu saya berdiri. Ya, saya duduk ya. Oke, silakan Dr. Endrina. Ini, dok. Iya. Nah, beberapa faktor saran dari Dr. Endrina untuk menghindari biar seiring bertambah usia ya kendornya tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat umum, tapi tetap bagus. Yang bisa dilakukan sendiri di rumah atau gimana? Ya, jadi yang paling penting yang tadi saat proses kehamilan itu karena terjadi pembesaran payudara yang luar biasa dalam jangka waktu singkat, sebaiknya memang menggunakan supporting bra yang baik selama proses kehamilan dan juga menyusui. Penambahan dan penurunan berat badan secara drastis selain kehamilan? Iya, betul. Jadi memang berat badan yang bertambah drastis itu pengaruh juga. Terus yang kedua, kebiasaan merokok salah satunya juga menimbulkan risiko kekenduran karena memang kita tahu merokok itu merusak kolagen dan elastin di semua struktur tubuh kita kan ya, jadi memang penting untuk. Nah, ini di samping beberapa usaha yang bisa dilakukan sendiri tadi untuk bagi seorang wanita, ini kan ada yang istilahnya di dunia medis ini sudah ada standarnya, namanya implan payudara. Tapi bagaimanapun mungkin di beberapa media atau informasi yang keluar itu sisi negatifnya, padahal sisi positifnya juga ada. Seperti kasus yang kita lihat di Filmdesk, ini mungkin pemirsa kita masih ingat ya, Mbak Melinda D, seorang sosialita, ya diberitakan waktu di rutan itu ada kasus terhadap implan payudaranya. Nah, kalau menurut Dr. Endrina, sejauh mana implan payudara ini bisa terjadi kasus seperti Melinda D? Iya, jadi sebenarnya implan ini sangat aman jika dikerjakan dengan baik ya, dan menggunakan implan yang baik juga. Jadi yang paling penting sebagai pasien tahu implan yang digunakan, mereknya apa, apakah FDA approve apa tidak. Karena di Amerika itu sangat ketat ya untuk quality controlnya, jadi penting sekali untuk menanyakan gitu. Dan selalu minta kartu kalau udah dipasang, tahu ukurannya, dan itu sebagai garansi. Iya, nanti kalau mau nambah mau kurang bingung ya di sana ya. Apalagi kalau dokternya beda misalnya. Nah, Dr. Endrina ini ada bawa nih. Ya, ini beberapa contoh implan yang ada. Oke, kalau Dr. Endrina biasa melakukannya tuh masukannya dari posisi mana? Iya, jadi memang ada banyak pilihan, mulai dari yang paling sering adalah yang dari bawah lipatan payudara, yang kedua dari ketiak, dan yang ketiga dari sekitar areola, bagian kehitaman putihnya itu ya. Itu. Oke, yang ini apa? Ini jadi ini ada beberapa implan, ada basically tergantung bentuknya ya, ada yang round seperti ini, ada yang conical, ada juga yang teardrop, jadi yang antara ini lebih panjang sedikit ya. Jadi bentuknya ke kamera masih lebih panjang, ya, itu masih ke depan. Beda ya, jadi seperti ini. Kalau yang teardrop dia lebih mulur sih seperti ini. Jadi untuk payudara yang lebih natural, dan juga untuk yang natural yang mana dong?
Semuanya sebenarnya Oh, natural? natural, tergantung Oh, pemilihan. belum permintaan volume Iya, ini ya? permintaan volume. Jadi semua pasien tidak ada satu implan untuk semua pasien itu tidak ada. Oke. Jadi setiap orang punya kebutuhan implan yang berbeda-beda. Nah, kalau Melindadi kira-kira yang mana? Oh, kira-kira. Kira-kiranya yang ini nih round kalau lihat dari bentuk. Oke, walaupun sudah ditutup dengan pakaian yang Iya, khas ya. iya. Ini sebentar bicara masalah implan payudara selain Melindadi, ini kita mengundang salah satu tamu lagi nih, Dr. Endrina, di mana bintang tamu saya ini sudah melakukan implan payudara di negeri ginseng Korea. Kita lihat dulu yuk tayangan. Dina Rahman. Halo Dena. Halo dok. Dr. Endrina, silakan duduk. Terima kasih. Dena Rahman. Yes. Ya, kita langsung ke masalah implan payudara. Dena Rahman, sejauh mana Anda mengetahui tentang implan payudara? Straight to the point ya. Ya, Sejauh mana ya? Sejauh saya sudah mengalaminya sendiri. Jadi emang baru kemarin tepatnya aku melaksanakan breast implant di Korea, yaitu di Grand Plastic Surgery di daerah Seoul. Memang sebelum kita melakukan operasinya itu sendiri, pastinya aku konsultasi sama dokternya di sana gitu. Jadi memang hari pertama kita konsultasi, habis itu harus check up kan, harus cek darah, cek urin, sama cek jantung. Dan waktu itu aku diukur proporsi badannya, dia bilang proporsi badan aku tuh 3:4, cocok untuk breast augmentation. Tapi jarang biasanya katanya kalau untuk di Asia, biasanya tuh bule itu proporsi badan ini. Terus otot dadanya kencang, jadi dia bilang paling bagus itu sistemnya dual plan. Jadi karena otot dadanya kencang, ototnya harus naik, jadi dibikin ruangan di depan sama di belakang. Baru nanti aku disuruh pilih, karena elastisitas kulit juga kan berpengaruh. Jadi kemarin dokternya bilang kamu mungkin 325 cc aja gitu, dan disuruh milih B atau C gitu. Aku bilang, dok saya maunya yang natural aja, jadi nggak mau gitu. kegedean. Jadi udah deh yang saya maunya ini aja, yang B aja. Jadi aku pilih yang B, tapi emang full B. nah tadi waktu di awal saya ngobrol sama Dr. Endrina itu kan biasanya dokter bedah plastik atau yang melakukan breast implant ini adalah implan payudara menunjukkan beberapa contoh. Oh iya. Kamu ditunjukin nggak bentuk-bentuknya? Iya, kalau jadi kan ada bulat sama teardrops. Kalau aku aku pakainya yang teardrops karena kan bentuk menyerupai bentuk natural payudara. Kenapa kamu pilih Korea dan kenapa ingin melakukan implan? Kalau aku sih basically karena ini adalah apa ya, salah satu upaya aku one step closer untuk self actualization gitu, karena kan aku merasa bahwa aku adalah seorang wanita, jadi untuk menyempurnakan penampilan dan juga rasa kepercayaan diri sebagai seorang wanita, juga aku memutuskan untuk menjalani proses breast implant. Ada takut nggak dengan implan payudara? Nggak takut sih, karena kan di lingkungan aku gitu, teman-teman dan juga tante-tante aku juga banyak ya. Maksudnya breast implant ini bukan sesuatu yang menakutkan kan. Oh, kenapa nggak mau di Indonesia, Dr. Endrina ya? Kenapa nggak mau di Indonesia? Gini loh, sebenarnya aku kesana backgroundnya juga adalah kerja sebagai model iklan mereka gitu. Jadi ada aku juga istilahnya ada indikasi lain. Iya. Nah, Dr. Endrina, ini bicara masalah resiko. Wanita saat memutuskan untuk melakukan implan, apakah usia resiko ini bertambah besar terjadinya gangguan pada payudara? Yang kedua, bisa dibicarakan masalah lebih detail, yaitu jenis kelamin. Wanita yang melakukan implan payudara sama pria melakukan implan payudara. Iya, jadi basically kalau dari risiko berdasarkan usia tidak ada, selama pasiennya kondisi sehat itu wajar, sah-sah aja ya sesudah payudara selesai bertumbuh. Biasanya kita anjurkan sesudah 20-21 tahun. Kalau sisi risiko tidak ada. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang transgender yang kebanyakan melakukan itu sudah mengalami juga pemberian hormon terapi ya. Ya, jadi biasanya payudaranya pun sudah bertumbuh sedikit gitu ya. Jadi biasa kita bisa lakukan untuk tindakan. Kalau tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitan basically sama lah, karena pada beberapa kasus wanita itu juga mirip pria justru kan, jadi memang sudah sudah rata juga gitu maksudnya. Ada nah, yang walaupun begitu. tadi kita sudah ingin membahas masalah yang agak negatif mengenai implan payudara, tapi kita balik sedikit ke masalah Melindadi. Tadi kan dokter menyampaikan bahwa tergantung dari jenis implannya, tapi bocor atau pecah. Ini biasa apa? Trauma kah? Ketusuk jarum kah? Karena bocor pecah baru ketusuk jarum ya deh ya? Iya, jadi sebenarnya implan itu sangat
kuat gitu. Jadi istilahnya ditimpa pakai 1 ton pun dia nggak akan pecah. Oke. Dilindas ya. Cuma memang kalau teknik pengerjaan, jadi ada beberapa faktor ya. Ini benda buatan manusia. Iya. Misalnya dari 1000 pasti ada gagal produksi Gagal, oke, istilahnya benar. ya. Jadi bisa yang tadi tertusuk ya. Jadi Tertusuk, oke. saat tindakan mungkin kena jarum atau apa waktu pengerjaannya. Oke. Atau yang kedua pasien punya mungkin kalau ketusuk tusuk jarum mungkin ya bisa ada risiko seperti itu saat dinding payudaranya pun sangat tipis. Yang ketiga kalau deteksi dini ya, kalau terjadi kebocoran itu dilakukan dengan ultrasound. Jadi bisa ketahuan itu ada kebocoran atau tidak. Di luar masalah 1 dari sekian ribu yang kegagalan produk. Nah, pecah ini kan orang mikirnya adalah keluar. Iya. Maksudnya ya, balon apa pecah, angin atau cairannya keluar. Nah, ini ada kemungkinan silikon itu pecah tetap di dalam. Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi sebenarnya benda silikon itu dianggap benda asing oleh Nah, badan iya. kita. Jadi respon badan pertama kali itu dia membentuk selubung di sekitar implan tadi. Jadi ada kapsul istilahnya. Jadi kebanyakan kebocoran itu terjadi di dalam kapsul tersebut, Oke. sekitar 75%. Tapi memang ada 25% kebocoran itu dia bisa gelnya ini keluar nih, contoh nih. Yang lagi bocor nih, Rian tuh. Nah, ini, lihat ya. ini jadi isi salah satu dari isi isinya tuh silikon tadi seperti ya. ini, ya. Berarti Dia awalnya highly cohesive gel ya. Jadi kamu lihat, kalaupun bocor dia nggak akan kemana-mana, lengket dia satu sama lain. Oh, oke. Betul ya. Jadi dia kebanyakan memang di dalam kapsul itu. Jadi kebocoran ini yang akan terdeteksi saat ultrasound, pemeriksaan ultrasound. Walaupun nggak secara fisik payudara itu tidak Ya, bisa terdeteksi mungkin ya. tidak terdeteksi, tapi kadang-kadang pasien merasa payudaranya menjadi lebih keras, terus nyeri, itu salah satu contoh gejala-gejala yang dapat timbul. Iya, sebenarnya apapun pilihan dari implan payudara Anda sebagai seorang wanita atau siapapun yang ingin mengambil keputusan untuk melakukan hal tersebut, pastikan tenaga profesinya adalah memang profesional untuk melakukan implan payudara. Dan tentunya setelah melakukan implan payudara, check up lagi ke dokter ya. Pastinya. Bahwa karena ini adalah satu benda asing yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh, kembalikan ke dokter yang sudah melakukan tindakan untuk dicek up. Jadi semua biar tetap teratur, aman, hidup juga tenang. Dan simpan kartunya. Oh, simpan Justru paling kartunya. penting itu. Tadi ya bicara masa ukuran, volume segala macam. Ya, dan juga itu sebagai garansi. Jadi kalau ada kebocoran dengan kartu tersebut diketahui nomor serinya. Jadi bisa diganti oleh pabriknya secara gratis untuk implannya. Dena simpan kartunya ya. Oke, udah simpan baik-baik. Oke, baik, terima kasih Dokter Ya. Endrina atas informasinya ya. Setelah ini, wah, menarik sekali. Dena jangan kemana-mana, masih Ya. temani saya karena setelah ini kita akan membahas mengenai kasus bully atau bullying. Nah, sejauh mana